Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian pertama, ya, alat-alat yang dipakai untuk tata udara. Yang ini akan saya sampaikan adalah khususnya mengenai tata udara yang berhubungan dengan aliran udara, ya. Juga dengan sistem yang DX, ya, atau direct expansion. Apa saja alat-alat yang akan dipakai sehingga kita bisa mengukur berapa kapasitas dari perangkat tersebut. Nah, inilah alat-alat yang tadi sampaikan, ya. Untuk saya akan menjelaskan satu persatu alat ini, mulai dari yang pertama adalah ini atau saya tunjuk di sini. Ini adalah ini alat untuk mengukur, namanya hygrometer. Alat ini mengukur suhu, wet bulb, dry bulb, kemudian humidity dan massa daripada udara, ya. Dan ini terkoneksi dengan Bluetooth, ya. Jadi ini sangat baik menurut saya. Baik, ya. Ini saya akan nyalakan. Ini alatnya kode dari dekat, ya. Saya nyalakan ini, saya pencet. Nah, ini oke, nyalakan dan koneksinya ke HP, ya. Nanti kita lihat. Ini saya akan nyalakan. Ada dua. Nah, ini bisa dilihat, ya. Ini bisa dilihat suhunya. Dia mengukur suhu di ruangan saya ini cukup dingin, 23 derajat, ya. Nah, ini pertama. Ini yang kedua sama. Saya nyalakan juga, kan. Kalau dia sudah on, dia akan berwarna hijau. Nah, ini kita akan lihat di sini. Nah, ini alatnya yang kedua. Dengan mengukur ini di antara coil, ya, antara coil masuk dan keluar coil keluar, kita bisa mengukur berapa kapasitas dari unit tersebut, ya. Tentunya selain itu kita harus juga menggunakan alat ini. Alat ini adalah velocity meter, ya, yang tapi insertion, dimasukin ke dalam ducting. Jadi ini kita buka dulu, ya. Tipnya kita harus buka. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke, kita nyalakan. Nah, ini udah kelihatan hijau. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini kelihatan. Nanti kita lihat rupanya ada di bawah. Nah, ini, ya, kita lihat di situ temperaturnya 23, velocity-nya kan ini tidak ada, ini adalah 0,5 ms. Ya, nanti di settingnya itu, ya kan, nanti kita harus masukkan berapa panjang ducting, lebar ducting. Dia akan mengkalkulasi sendiri berapa kapasitas daripada AHU tersebut, apakah sesuai dengan rancangan atau tidak, ya. Ini bisa kita edit modelnya apa, ya. Jadi ini cukup baik, ya. Oke, sekarang kita kembali ke basic view. Nah, kemudian ada juga alat ini untuk mengukur velocity, ya. Dalam umpamanya dari diffuser, kita bisa lihat alat tersebut, ya. Kalau kita tiup, dia akan berputar. Kalau kita nyalakan, ya, dia akan mengindikasikan juga di situ. Ini 410, ya. Coba saya cari 410, muncul apa belum? Belum muncul. Ini 410i. Itu temperatur. Oke, ini alatnya untuk mengukur, ya. Nanti kita bisa lihat kembali. Kemudian, nah ini adalah alat untuk mengukur suhu, ya, surface thermometer, tapi kita nyalakan ini cukup bagus, ya kan. Oke, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita arahkan ke sini maka akan terlihat warnanya, ya, tapi nggak kelihatan di sini. Kalau kita pakai warna dasar nanti kelihatan. Ini kalau merah, ya, kelihatan di sini, ya. Kelihatan ini. Ini juga kita bisa lihat di sini. Ini tipenya 8051. Jadi semua alat-alat ini semuanya dimonitor dari dengan komputer, ya. Jadi semuanya bisa dicek. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah ini adalah seperti namanya kalau di gas analyzer, gauge, ya, gauge analyzer, atau yang sering ada buat mengukur tekanan di dalam sistem refrigerasi, ya, atau DX, ya. Ini dimasukinnya ini, ya, dimasukkan ke dalam port daripada chassis port suction atau discharge. Nanti dia juga akan melihat kalau kita akan balik dengan basic view, tapi ke sistemnya. Ini kita lihat, kalau kita nyalakan, kalau ini dia harusnya mendeteksi. Nah, itu, ya, ini ada bar select group, ini yang high pressure, ya. Nanti ini yang satu lagi ada dua, karena harus ada dua low and high pressure. Jadi kita lihat kalau sudah tersambung. Nah, itu sudah, ya.
Tapi karena ini tidak ada tekanan, makanya dia tidak menunjukkan angka yang sebetulnya. Tapi inilah fungsi daripada alat namanya gate manifold ya. Jadi secara digital ya masuk ke dalam handphone atau kita bisa direcord dan bisa direport. Kemudian untuk mengukur suhu ini juga ada. Ini untuk mengukur suhunya itu pernah dipakai untuk 410 ya, 401 harusnya 410 itu. Oke. Nah ini untuk mengukur suhunya itu diletakkan di pipa ya. Jadi pit ini buka, nanti dijepit di pipanya, kita dapat mengukur berapa suhu. Ya tentunya di dua tempat ya, satu di suction, satu di discharge ya, sehingga kita bisa mengetahui suhunya masing-masing. Kalau kita lihat, ini sudah ada suhunya yang satu ya, sudah ada suhunya. Nah ini lagi satu lagi jalan, si kedip-kedip. Ya, belum hijau. Kalau hijau berarti dia sudah terkoneksi. Oke, itu nanti kita bisa menghitung berapa subcooling, berapa superheat, sehingga kita bisa menentukan apakah sistem DX tersebut refrigerant charge-nya atau settingnya semua bisa dimonitor dengan dihitung dengan baik. Nah ini semua alat-alat ya, ini untuk mengukur suhu ya. Kalau kita mau kembali ke basic view ya kan, nah kita akan mengukur suhu. Kita buka dulu, ini hanya khusus untuk mengukur suhu. Buka tipsnya ya, ini kita nyalakan. Nah ini sudah nyala ya, nanti kita bisa lihat suhu yang ada di sini sama nggak. Ini buat ngecek aja gitu kan, apakah ada 23,4 ya. Jadi ini semua yang ada di ini di dalam yang dinyalakan di dalam HP atau komputer itu semuanya terrecord dan bisa langsung dibuat reportnya ya. Jadi alat ini memang cukup baik ya. Ada buat ukur surface thermometer, ada ngukur suhu ya kan, kemudian ngukur velocity buat di diffuser, kemudian ada 2 buah hygrometer untuk di dalam ducting ya. Ducting supply, ducting return, perbedaan suhu, perbedaan humidity, perbedaan massa, nanti dihitung berapa volumenya dikalikan dengan entalpi dapat kapasitas. Dan ini adalah untuk mengukur tekanan statik atau total pressure atau velocity pressure ya. Ini alatnya dengan menggunakan pitot tube ya. Tadi saya sampaikan di sini. Di sini ya. Ini dia alatnya, pitot tube. Dan satu lagi ini hanya untuk mengukur tekanan statik ya. Jadi ini semuanya ini untuk mengukur tekanan statik yang ini ya. Ini buat mengukur velocity, kemudian total pressure. Nah, ini pakai alat yang ini selang-selangnya ya, selang-selangnya. Jadi dimasukin di sini, itu lagi masukin di sini, itu lagi dimasukin dalam tube. Tadi dimasukin ke dalam ducting, dan semua ini direkam di dalam HP sehingga semuanya bisa termonitor dengan baik. Kur mungkin dijalankan selama 1 jam pada kondisi peak ya, kita jalankan hingga dia bisa menghitung berapa kapasitas, berapa velocity, berapa volume dari sebuah sistem air handling unit maupun sistem yang menggunakan DX tadi ya, direct expansion. Jadi VRF atau split, multi split ya, reciprocating, segala macam lah, bukan yang untuk chiller ya. Jadi inilah alat-alat yang saya peragakan. Ada berapa ya? Ada satu untuk mengukur tekanan dalam ducting, tekanan statik maupun tekanan velocity-nya, kemudian hygrometer ya, mengukur suhu, dry bulb, wet bulb, humidity, dan bisa nanti menentukan enthalpy-nya berapa ya kan. 2 sama masukkan dalam ducting. Nah, ini alat ukur untuk velocity di depan diffuser ya. Nah ini juga ini untuk di dalam ducting. Dalam ducting nanti kita bisa extend ya, bisa extend, kemudian kita masukin ke dalam ducting. Dan ini semua ada magnet ya, jadi ini semua bisa nempel di ducting. Cukup baik ya. Oke, kemudian alat ukur suhu ya, ini buat ngecek ada apakah suhu ini sesuai nggak, berapa perbedaannya, sehingga kita bisa mengetahui apabila ada ketidakkurasian. Dan ini untuk surface ya, kalau kita mengukur surface, kalau kita bisa lihat kalau ini ada putih ya gitu, saya kameranya ke sini, jadi
Ini kalau saya lihat di sini, nah, ini bisa lihat. Ya. Dan ini semua direkam ya. Nah, ini tadi udah. Nah, ini buat suhunya ditempelkan, dijepit di pipa supply maupun suction, jepit begini. Nanti dia bisa mengukur suhu ya dari supply atau return daripada refrigeran. Nah, ini adalah alat-alat yang bagian pertama untuk mengukur sistem tata udara di bagian saluran udara. Jadi bukan di sistem waternya, tapi ini airnya. Dan ini mungkin cukup buat bagian ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan yang bagian kedua ya, yaitu yang berhubungan dengan air ya, di mana kita mengukur laju aliran sehingga kita bisa menentukan berapa besaran kapasitas daripada chiller.